Bapak Kapolri yang terhormat, perkenankanlah saya memberikan saran terkait penahanan Roy Suryo CS. Saya dalam posisi netral. Saya tidak pernah memberikan komentar apakah benar ijazah asli atau tidak. Saya dalam posisi netral, dan proses hukum biarkan terjadi karena sudah berjalan. Namun saran saya, mengingat situasi negeri kita sekarang ini, akan lebih bijaksana apabila terhadap Roy Suryo CS jangan ditahan di penjara, tapi lebih bijaksana mungkin tahanan rumah atau tahanan kota. Kasus ini sudah terkait dengan berbagai aspek, terutama aspek politik. Saya tidak mengatakan Roy Suryo bersalah atau tidak, namun situasi negeri kita ini membutuhkan kearifan dan kebijaksanaan. Sekalipun proses hukum terjalan terus, namun alangkah bijaksana tahan rumah aja atau minimum tahanan kota. Ya, itu saran saya. Saya tidak ada motivasi politik. Saya benci politik. Saya yakin Bapak tahu, sebelum Bapak mencapai pangkat kapten di kepolisian, saya sudah jadi pengacara dari Bapak Prabowo dan keluarganya sejak tahun 1998. Ya, jadi saya tidak ada maksud apapun, saya tidak memihak siapapun, hanya tolonglah demi negeri kita ini, cukuplah ditahan rumah atau tahan kota. Dan oke, kalaupun proses pengadilannya berjalan terus, sebaiknya jangan ditahan. Hanya saran dari seseorang yang netral, saya tidak memihak siapapun. Salam Hotman 911. Saudara-saudara sebangsa tanah air, video pendek ini sekaligus sebagai surat terbuka saya untuk Presiden Prabowo. Dengan ditangkapnya Roy Suryo dan Dr. T. Fauzia oleh Polda Metro Jaya pada Jumat pagi berkaitan dengan ijazah palsu Jokowi, saya menilai penangkapan dua tokoh tersebut sebagai bentuk abuse of power atau misuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Setahu saya, keributan isu politik tentang ijazah palsu Jokowi itu sudah meledak sekitar 3 tahun lalu. Kalau Jokowi betul-betul punya ijazah asli dan dia berpikir normal, tentu sudah menunjukkan ijazah itu ke publik. Selesai, the case is closed. Atau Jokowi datang ke Pengadilan Negeri Surakarta dan kemudian membuat konferensi pers 3 menit, isinya yaitu tadi, tunjukkan ijazah asli kalau punya, tetapi kan tidak punya. Hanya itu caranya. Keadaan bangsa kita sekarang ini saya nilai sudah mengarah pada tahapan eksplosif. Rakyat kecil kita sudah menderita menghadapi kenaikan harga seluruh kebutuhan pokok yang makin menyulitkan kehidupan mereka, juga PHK di mana-mana, dan kesulitan hidup itu makin terasa. Kekuasaan politik yang dimiliki oleh pemerintahan Prabowo hanya titipan sementara dari Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan yang penuh berkah adalah kekuasaan yang berperi keadilan, sedangkan kekuasaan yang berperi kezaliman pasti akan runtuh. Jadi monggo kerso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat saya mendampingi Pak Roy Suryo dan Ibu Dr. Tifa, ya, saat akan dipaksa untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan ke Rumah Sakit Kramat Jati, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, ada 2 orang penyidik dari Reskrim dua orang perwira pertama. Saya tanya, ya, saya ajak dialog, saya bilang setiap tersangka itu berhak didampingi oleh penasihat hukumnya 1 kali 24 jam. Setiap saat dia berhak minta kehadiran penasihat hukum. Itu sesuai dengan hukum acara pidana. Nah, kemudian tadi penasihat hukum sudah bicara dengan saya dan saya minta membuat surat kepada Ditkrimum untuk pemeriksaan kesehatan tidak perlu dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, cukup didatangkan dokter dari bidang dokter kesehatan di Polda Metro Jaya
Dan menurut penjelasan anggota yang ada di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti, saya tanya, biasanya memang kalau pemeriksaan kesehatan itu didatangkan dokter dari bidang dokter kesehatan Polda Metro Jaya. Kenapa ini dipaksakan? Nah, akhirnya surat itu dibikin oleh penasihat hukum karena tidak ada komputer itu ditulis tangan dan dikirim ke Dirkrimum. Nah, kedua penyidik tadi memaksakan akan segera membahas, saya tahan. Loh, Anda sebagai seorang penyidik masih aktif. Saya perwira Polri, seorang perwira tinggi, mantan Wakapolri. Tolong hormati sedikit. Saya minta tunggu waktu bagaimana keputusan di Reskrimum setelah menerima surat dari penasihat hukum. Kalau Direktur Reskrimum menyatakan A, ya kita ikuti A. Kalau menyatakan B, ya kita ikuti B. Apa susahnya? Tunggu sebentar. Kalau gitu, Pak, silakan Bapak hubungi Dirkrimum. Loh, kamu menentukan saya, tunggu aja. Kamu kan Pak, punya hak untuk mengambil sikap, menunggu keputusan pimpinan yang keputusan terakhirnya bagaimana. Jangan memaksakan diri seperti itu. Nah, setelah ini dipaksa-paksa, ya saya merasakan kecewa bahwa ternyata purnawirawan itu entah pangkatnya perwira tinggi, apalagi perwira menengah, apalagi di bawah itu bintara utama, memang di kepolisian kemungkinan besar sudah tidak perlu dihormati lagi oleh para juniornya, sekarang masih dinas aktif. Nah, akhirnya saya tanya sama Mas Roy, Mas Roy cerita bahwa perwira pertama yang satu itu adalah penyidiknya Dr. Tifa, tapi yang satu ini adalah yang datang ke Solo mendampingi Jokowi pada saat Restoratif Justice, Egy Sujana dan Damiari Lubis. Sehingga saya yakin bahwa memang ya penyidik perwira pertama ini yang memaksakan Dr. Tifa dan Roy diperiksa di Rumah Sakit Ahmad Yani Polri. Ini memang sudah tidak independen, sudah bertindak. Ya, halo Sob Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan teman-teman, sebelum kita pada lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Nah, teman-teman, di cuplikan video kali ini kita melihat beberapa tanggapan-tanggapan netizen yang sudah kita saksikan bersama. Dan mari kita dengar bersama teman-teman bagaimana perkembangan dari opini cerdas dari teman-teman kita. Di sini teman-teman disampaikan oleh teman kita Zainal, dia berpendapat mana KPK berani memeriksa Jokowi, KPK sudah kenyang. Teman-teman Ali Hanafiah berpendapat, setuju Jokowi diperiksa KPK, tetapi kalau Jokowi benar korupsi, langsung tangkap dan penjarakan, jangan seperti kasus-kasus Jokowi yang lainnya tidak selesai-selesai. Ya teman-teman, kita lanjut. Teman kita Irwana Badi berpendapat, Prabowo nggak bakalan berani sama Jokowi, PKI. Teman-teman Surajman berpendapat, kalau Termul pasti marah jika sesembahannya yang bernama Jokowi sampai diperiksa KPK, namanya juga PKI. Ya teman-teman, kita lanjut. Amira berpendapat, nggak yakin mengapa dosis Termulnya terlalu tinggi. Ya teman-teman, kita lanjut. Inang Suryana berpendapat akan diperiksa atau minum kopi bersama, drama KPK sudah ada di tangan publik. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Counter Alan, dia berpendapat jangankan KPK, presidennya pun gak berani sama Jokowi. Jokowi mah diadili harus oleh rakyat. Teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Opa Lucki berpendapat banyak kasus tapi gak ada yang berani mengadili. Masalahnya yang mau mengadili juga terlibat, mungkin hanya rakyat yang bisa mengadili. Teman-teman, disampaikan oleh teman kita Richard, dia berpendapat kasusnya bukan hanya ijazah, makanya banyak pihak yang berusaha melindunginya. Jika terungkap khawatir merembet ke kasus lainnya, kemungkinan begitu. Ya, teman-teman, Warosono juga berpendapat setuju, periksa KPK semua rezimnya, disamanya 10 tahun menjabat. Ya teman-teman, kita lanjut. Pada Mitawan berpendapat KPK itu Termul berani tidak? Kurang yakin kepada KPK, beneran tidak yakin saya. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Widowa, dia berpendapat nggak mungkin KPK berani memeriksa Jokowi. KPK itu orang-orangnya Jokowi. Ya teman-teman, kita lanjut. Gun Plalistio berpendapat, subhanallah, ngeri. Ini diambang kehancuran. Ngeri, ini diambang kehancuran. Indonesia akan hancur. Ya teman-teman, kita lanjut. Agus Tuno berpendapat dia negara Indonesia butuh orang-orang idealis yang benar berjuang untuk memperbaiki Indonesia,
bukan pejabat yang butuh kerja cari duit. Ya teman-teman, Mulyadi berpendapat hasil korupsi yang makan termul ya kena hukumnya Pak Jokowi. Ya teman-teman, kita lanjut. Teman kita Elvia juga berpendapat, loh memang benar Prabowo ingin Indonesia maju, nggak akan ada lagi korupsi dan menaati hukum negara. Pada tahun 2029 nanti kami tetap dukung Prabowo. Ya teman-teman, Erwin Sibelan memberikan tanggapannya, pecat dulu Kapolri Listio, ijazah Jokowi baru bisa beres. Tapi ingat lur, semoga para penegak hukum sudah diatur Jokowi. Ya teman-teman, Nurlaila Udin berpendapat, biar Jokowi terlibat, nggak bakalan Jokowi diadili, nggak bakalan KPK manggil Joko Widodo. Ya teman-teman, Saidin Wah berpendapat, tidak ada visi misi menteri, adanya visi misi presiden. Makanya mesti presiden tanggung jawab. Ya teman-teman, kita lanjut. Vita Bait memberikan tanggapannya. Ya, hukum sudah rusak, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu sudah Sylvester, tidak tersentuh hukum kemana-mana kejaksaan. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Supriyadi berpendapat, penegak hukum Indonesia yang bodoh dan tolol yang merusak Indonesia wajib dihukum berat serta harta mereka disita negara semua tanpa sisa. Ijazah Jokowi cukup 1 bulan, kebenarannya akan terungkap. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Dim Steroch berpendapat, iya KPK rugi 1 triliun, korupsi kota haji, jelas-jelas Kuali Koyakut mengakui setor-setor ke Jokowi saksi Gibran, badan ke Kaisang saksinya. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga Sri Bahyat memberikan tanggapannya, mantan pemimpin rakus, ijazahnya nggak jelas, korupsi juga melanggar konstitusi, semua dilanggar, tinggal tunggu dilaknat sama Allah. Ya teman-teman, di sini juga Enda Suwardi berpendapat, kalau memang terbukti Jokowi korupsi uang haji, tapi KPK nggak berani menangkap dan memenjarakan, apalah rakyat diam saja? Ya teman-teman, kita lanjut. Apip Hanapip juga berpendapat, dia berargumen kalau ada penegak hukum yang berani periksa dan adili Jokowi, apalagi sampai Jokowi bisa masuk penjara, penegak hukum tersebut bisa kita sebut pendekar hukum. Ya teman-teman, Hadi Sutaman berpendapat, Jokodok penuh dengan kasus korupsi, tapi KPK nggak mungkin berani periksa, Allah lah yang akan bertindak. Teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Oge Sriwanto, dia berpendapat, mana berani Prabowo memerintahkan KPK untuk memeriksa Jokowi. Ya Prabowo bisa kualat. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Mulyadi berpendapat, kasihan Pak Jokowi yang seharusnya istiqomah sambil ngomong cucu, tapi malah membutuhkan biaya yang sangat besar, yaitu memelihara dan memberi makan para termul. Nah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita yang sudah kita dengar bersama? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Dan teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI.